Semua yang percaya katakan, amin. Shalom aleihim. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul tidak konsekuen. Untuk itu mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-41. Kejadian 27 ayat yang ke-41 saya akan baca demikian bunyinya. Dan Esau membenci Yakub oleh karena berkat yang telah ayahnya berkatkan. Dan Esau berkata dalam hatinya, hari-hari perkabungan ayahku akan segera tiba dan aku akan membunuh Yakub adikku. Amin. Satu ayat ini, saudara-saudara, menunjukkan tentang isi hati daripada Esau. Dia begitu membenci kepada adiknya yang bernama Yakub. Esau membenci karena Yakub mendapatkan berkat Yahweh melalui Yitzhak ayahnya. Kalau kita renungkan ayat ini, sebetulnya tidak ada alasan sedikit pun untuk Esau membenci adiknya yang bernama Yakub itu. Karena apa? Karena apa yang terjadi itu merupakan rangkaian akibat daripada dia menjual hak kesulungannya. Mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-32 sampai 33. Kejadian 25 ayat 32 sampai 33. Demikian bunyinya. Dan Esau berkata, lihatlah, aku sedang menuju pada kematian. Dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku? Dan Yakub berkata, bersumpahlah kepadaku hari ini. Dan dia bersumpah kepadanya dan dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Jadi saudara-saudara, antara Yakub dan Esau ini sudah ada ikatan perjanjian. Kalau sekarang kira-kira seperti perjanjian yang seringkali dilakukan di atas meterai. Dan itu sudah deal di antara mereka, terjadi barter. Yakub yang pada saat itu memasak kacang merah, tiba-tiba kedatangan kakaknya yang bernama Esau, yang pada saat itu pulang dari berburu dan dia kelelahan, kelaparan. Sehingga ketika dia mendekati rumah, dia mencium bau masakan, kelaparan mulai menghinggapinya. Sehingga Esau ingin memiliki itu. Tetapi Yakub cerdik. Dia tahu ketika dilahirkan, dia dilahirkan memegang tumit kakaknya. Itu mengandung makna bahwa dia ini tidak mau kalah. Itu makna atau arti dari kata Yakub. Dulu para pendeta mengatakan Yakub itu artinya penipu. Memang di dalam kehidupan Yakub pernah melakukan penipuan. Tetapi penipuan terhadap ayahnya itu juga dimotori oleh ibunya sendiri. Bukan keluar dari dasar hatinya yang paling dalam. Dan itu semua adalah karena upaya supaya dia mendapatkan berkat Bapa Yahweh. Sehingga dia melakukan itu. Namun arti daripada Yakub adalah pemegang tumit. Nah, pemegang tumit itu artinya tidak pernah mau menyerah. Itulah sebabnya sekali peristiwa ketika kakaknya datang dalam keadaan lapar, inilah kesempatan bagi dia untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Maka terjadilah transaksi. Aku akan berikan sop kacang merah ini, tetapi kamu berjanji bahwa hak kesulunganmu menjadi milikku. Kemudian mereka berjanji. Dengan jelas di situ dikatakan, kalau kita melihat bagaimana Yakub mendengar sendiri ucapan yang diucapkan oleh Esau. Esau mengatakan ayat yang ke-32. Lihatlah, aku sedang menuju pada kematian. Dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku? Artinya hak kesulungan itu merasa tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka itu tidak penting bagi Esau. Maka inilah kesempatan untuk Yakub mendapatkan hak kesulungan. Sampai pada akhirnya Yitzhaklah yang memberkati Yakub, bukan Esau yang menerima berkat.
Seharusnya memang Esau yang menerima berkat. Tetapi dengan liku-liku kisah yang pernah kita baca, kita tahu pada akhirnya Yakublah yang menerima berkat. Dan ketika dia meminta berkat si Esau ini kepada ayahnya, dan ayahnya katakan tidak ada lagi berkat yang lain, karena adikmu sudah menerima berkat, maka dia marah luar biasa sampai dendam di dalam hatinya. Sehingga keluarlah ayat ini. Ini merupakan kisah nyata. Nah saudara-saudara, dari ayat Kejadian 27 ayat yang ke-41 ini, ada beberapa pelajaran yang harus kita perhatikan dan menjadi perhatian kita. Yang pertama, jangan kita menganggap ringan doa berkat. Saya teringat dulu pada zaman ada di gereja lama, karena jemaat cukup banyak pada saat itu sekitar 600, dan ketika ibadah itu penuh sesak di dalam. Maka ketika saya naik ke belakang mimbar dan akan mengucapkan doa berkat, maka ada beberapa jemaat yang sudah terlebih dahulu keluar, tidak menerima doa berkat. Mereka hanya menikmati firman Tuhan saja. Kenapa mereka tidak mau menerima berkat? Karena mereka berpikir kalau menunggu berkat diucapkan, kemudian menunggu gembala sidang berada di pintu, nanti keluarnya repot. Karena banyak, maka berdesak-desaan dan bersalaman satu persatu, dan itu membutuhkan waktu. Sementara saya harus segera membuka toko, sementara saya harus segera beraktivitas, kira-kira begitu. Sehingga ketika doa berkat sedang diucapkan, satu persatu meninggalkan tempat. Bagi saya secara pribadi itu menguntungkan, saudara-saudara. Karena berarti semakin sedikit saya memberikan salam kepada jemaat. Saudara bisa bayangkan 600 orang memberikan salam satu persatu sambil senyum, itu capek pipinya. Ya. Sangat capek, kaku begitu. Kalau enggak percaya nanti saudara bisa praktekkan, senyum aja gitu, senyum aja. Ya. Itu rasanya pegel, ya. Di pipi itu pegel. Jadi saya pikir, kamu pada pergi ya sudah, mengurangi sedikit beban, kira-kira begitu. Walaupun sebetulnya saya sukacita memberikan salam kepada jemaat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, kan begitu. Tetapi rupanya jemaat tidak menyadari makna atau pentingnya doa berkat. Sehingga mereka meninggalkan kita pada saat berkat sedang diucapkan. Nah, saya seringkali mengucapkan doa berkat yang merupakan gabungan di antara berkat yang diucapkan oleh Mose dan berkat yang diucapkan oleh Rabi Saul di dalam kitab Perjanjian Baru. Itulah sebabnya ketika saya mengatakan Yefaraka Yahweh weyis mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panah oleh kawikuneka, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kau, Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketika berkat itu diucapkan, jemaat menerima dengan sukacita. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang Mesianik di Amerika, karena saya pernah ibadah bersama dengan mereka, diajak Bapak Suradi almarhum pada saat itu, saya diajak dan kasan atau pemimpin ibadah ketika mereka mengucapkan berkat yang tadi, ya, mereka membentuk sudut 90 derajat, kemudian sit-sit talitnya itu dikerudungkan di kepalanya, itu melambangkan suara Yahweh. Sehingga jemaat tenang, diam, menerima berkat itu dari Bapa Yahweh. Kemudian ketika diucapkan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Pada saat itulah jemaat mengaminkan setiap kalimat yang diucapkan.
Tujuannya apa? Supaya semua yang diucapkan itu terjadi di dalam 1 minggu tersebut di dalam kehidupan saudara. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Itu yang harus terjadi di dalam hidupku. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amin. Artinya apa? Semua yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita kerjakan, diberkati oleh Bapa Yahweh. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Itu juga berbicara tentang makanan, kehidupan kita. Itu pun diberkati. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Artinya saudara keluar masuk rumah dalam sepanjang minggu itu, sampai menerima doa berkat pada minggu berikutnya, Bapa Yahweh menyertai saudara dengan malaikat-malaikatnya. Itu makna doa berkat. Sehingga tidak dianggap enteng, gak ada maknanya doa berkat. Itulah sebabnya maka Esau sampai timbul kebencian yang luar biasa terhadap adiknya yang bernama Yakub, karena dia sudah menganggap enteng doa berkat yang dikeluarkan oleh Yitzhak. Kenapa sampai doa berkat itu turun ke atas Yakub? Karena dia menjual hak kesulungan. Sehingga terjadi rekayasa sedemikian rupa atas kehendak Bapa Yahweh, sehingga yang menerima berkat bukan Esau, tetapi Yakub. Ini penting saudara-saudaraku. Jadi jangan kita main-main dengan doa berkat. Saya seringkali katakan kepada jemaat, satu paket ibadah yang benar di hadapan Tuhan adalah ketika saudara sudah duduk di tempat duduk saudara, kemudian tidak berapa lama pemimpin pujian naik ke belakang mimbar untuk memulai memimpin pujian. Artinya apa? Datang tidak terlambat. Kemudian pulang tidak terlalu cepat. Menunggu gembala memberikan ucapan selamat, melakukan aktivitas dalam kehidupan 1 minggu yang akan datang. Itu merupakan satu paket peribadatan. Jadi kalau saudara datang ke gereja saja sudah terlambat, itu paketnya terbuka, enggak sempurna, saudara-saudara. Oleh karena itu kita jangan menganggap enteng. Kita seringkali merasa bahwa puji-pujian itu tidak terlalu penting, sehingga kita datang terlambat. Ada orang yang mengatakan, ya paling-paling juga masih puji-pujian. Loh, puji-pujian kok paling-paling? Kitab suci mengatakan Bapa Yahweh bertahta di atas pujian. Itu penting. Jadi jangan kita anggap sepele. Kalau puji-pujian itu enggak penting, kita enggak usah memuji Tuhan. Langsung firman saja. Apa jadinya kalau langsung firman Tuhan? Pasti tambah semakin terlambat datangnya. Kalau kita misalkan mau pergi naik kereta api atau naik bis, yang sudah ditentukan jam 8 nanti berangkat. Jam berapa saudara akan datang? Ke stasiun atau ke terminal bis? Tentu sebelum jam 8. Nah coba kita renungkan, terhadap kebutuhan duniawi saja kita bisa melakukan itu. Tetapi kenapa seringkali kita tidak bisa melakukannya untuk kepentingan terhadap Tuhan? Karena kita datang tidak terlambat itu sendiri sebetulnya sudah merupakan cara kita menghormati Tuhan. Kalau saudara dipanggil oleh bupati atau dipanggil presiden untuk datang menghadap pada jam 8 pagi, jam berapa saudara akan sampai di sana? Di istana. Pasti jam 7 mungkin saudara sudah ada di istana. Nah, terhadap orang yang kita hormati saja kita bisa tidak terlambat. Apalagi terhadap Tuhan. Seharusnya kita tidak sampai terlambat. Satu kerinduan besar di dalam kehidupan saya adalah saya bersaksi kepada orang-orang yang saya layani ketika saya menyampaikan firman di luar kota maupun di luar pulau, bahkan di luar negeri sekalipun. Saya rindu bisa mengatakan saudara-saudara, sidang jemaat di gereja pemulihan firman Surya Kebenaran Ambarawa menjadi teladan.
Karena ketika ibadah mulai, tidak ada satupun yang datang terlambat. Itu menjadi impian saya, saudara-saudara. Dan saya rindu bisa bersaksi di mana-mana. Kenapa? Karena jemaat begitu menghormati firman Elohim. Jemaat begitu menghormati Tuhannya. Sehingga dia datang tidak terlambat, pulang juga setelah menerima doa berkat. Betapa indahnya kalau hal itu terjadi. Menurut saudara kira-kira bisa atau tidak? Bisa enggak saudara-saudara? Kita sudah seringkali mengatakan bisa ya, tetapi realitasnya masih belum bisa juga. Tetapi perlu kita coba, supaya kita belajar untuk menghormati hadirat Tuhan. Jangan sampai orang datang terlambat duduknya di depan. Sepatunya pakai sepatu model kayak sepatu kuda, bunyi. Klotak, 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 klotak. Semua orang menoleh. Lihat, malaikatnya baru datang. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena di belakang enggak ada tempat duduk. Orang yang datang berebut duduk di belakang. Sehingga tempat duduk yang kosong di depan mau tidak mau berjalan sambil berbunyi seperti kaki kuda. Duduknya di depan menjadi perhatian. Akibatnya ketika memuji Tuhan, haleluya, sambil matanya melihat satu, siapa itu yang datang? Kan jadi membuat orang tidak bisa konsentrasi untuk memuji Tuhan dengan baik. Dulu waktu di gereja lama ada orang yang setiap kali datang ibadah selalu menjelang firman Tuhan. Saya tidak tahu kenapa, ini kebiasaan atau apa saya juga tidak tahu. Tapi saya bersyukur di tempat kita tidak ada yang begitu. Ya, dulu sering, saudara-saudara. Kadang saya juga berpikir ini orang sebetulnya sungguh-sungguh ke gereja atau enggak sih? Jadi hal yang pertama, pelajaran yang harus kita perhatikan adalah jangan kita menganggap ringan doa berkat. Kita akan menerima berkat seutuhnya ketika kita datang beribadah tidak terlambat, pulang menerima berkat melalui gembala sidang untuk menerima ucapan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa diperhatikan dari kitab Kejadian 24 ayat yang ke-41 adalah hati-hati dengan ucapan kita. Ya, kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Tadi kita bisa melihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-32 sampai 33 dikatakan, lihatlah aku sedang menuju pada kematian. Dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku? Ini Esau sudah menganggap enteng, menganggap ringan. Sehingga dia mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Dan saya ingatkan bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-12. Kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 dan 37. Di sana dikatakan, namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan. Dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Jadi jangan main-main dengan ucapan kita, saudara-saudara. Dulu ada salah satu keluarga dari kakek saya yang hidupnya susah. Kenapa? Karena ketika masih muda, dia hidupnya nakal sekali. Mungkin saking nakalnya jadi bapaknya ini marah. Dan seringkali mengutuki, kamu besok hidup susah. Dan akhirnya hidup susah benar. Ya. Kalau saudara punya anak, jangan saudara kutuki terus. Dasar anak goblok, dasar bego lu. Nah, itu ucapan itu berbahaya, saudara-saudara. Kalau misalkan punya anak gendut, dipanggil si buncit misalkan. Wah itu enggak bisa begitu, saudara-saudara. Jadi ucapan kita harus hati-hati. Jangankan ucapan kita, apa yang ada di dalam hati kita pun Tuhan tahu. Amin. Coba kita membuka lagi
Kejadian pasal 27 ayat yang ke-41. Mari kita baca supaya saudara bisa memahami. Kejadian 27 ayat yang ke-41. Itu sudah ada capture-nya. Mari kita ucapkan ya dengan bersuara. 2, 3. Dan Esau membenci Yakub oleh karena berkat yang telah ayahnya berkatkan. Dan Esau berkata dalam hatinya, hari-hari perkabungan ayahku akan segera tiba dan aku akan membunuh Yakub adikku. Apa yang diucapkan oleh Esau itu diucapkan di dalam hati atau diucapkan secara pronunciation begitu. Jelas kitab suci katakan diucapkan di dalam hati, tetapi dicatat oleh Mose. Kitab Kejadian ini yang menulis siapa? Musa. Tetapi Mose bisa mencatat bahwa hari-hari perkabungan ayahku akan segera tiba dan aku akan membunuh Yakub adikku. Dan ini adalah Esau berkata dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia berkata dalam hatinya bisa dicatat oleh Mose? Karena Mose diilhami oleh Ruach HaKodes. Artinya bahwa apa yang terkandung di dalam hati kita, itu Tuhan tahu. Hati-hati saudara-saudara. Saudara ingat, ada orang yang pendek, dia naik di atas pohon ara. Siapa namanya? Zakius. Nama aslinya Zakai. Pada saat itu, dia berkata kepada dirinya sendiri, aku pengen tahu modelnya seperti apa Yeshua itu. Dia pengen tahu yang namanya Yeshua. Maka dia naik di atas pohon. Karena badannya pendek. Karena Yeshua adalah Tuhan yang maha tahu. Maka dia pun melihat isi hati dari Zakai ini. Sehingga dengan sengaja Yeshua berjalan sampai di bawah pohon tersebut. Saya pernah ada di bawah pohon itu ketika ke Israel. Pohonnya besar, dia nongkrong di situ. Kemudian Yeshua mengatakan apa? Zakai, turun dari pohon karena aku ingin menumpang di rumahmu. Kenapa kok Yeshua langsung menyebut Zakai, aku ingin menumpang di rumahmu. Turun dari pohon itu. Kapan Yeshua berkenalan dengan Zakai? Pada saat itu saja Zakai baru ingin tahu siapa Yeshua. Artinya bahwa Tuhan itu tahu semua apa yang ada di dalam isi hati kita. Karena itu hati-hati dengan ucapan. Baik ucapan yang kita ucapkan maupun ucapan yang masih ada di dalam hati. Dia tahu, saudara. Karena kitab suci katakan di dalam kitab Mazmur. Mari kita membuka kitab Mazmur. Pasal yang ke-44 ayat yang ke-22. Mazmur pasal 44 ayat yang ke-22, di situ dikatakan apa? Apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab dia mengetahui rahasia hati. Jadi rahasia hati kita, Bapak Yahweh tahu. Karena itu hati-hati dengan ucapan yang kita ucapkan, baik secara langsung terucap maupun yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu. Ya, itu pelajaran yang kedua. Nah, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kitab Kejadian pasal 27 ayat yang ke-41, jangan menukar hak kesulungan demi perut. Di sini kita melihat bagaimana Esau dia menjual hak kesulungan demi perutnya. Dia katakan bahwa dia hampir mati. Mana ada orang hanya kelelahan, cuman sehari tidak makan langsung mati. Ada enggak saudara-saudara? Saya kira enggak ada tuh. Ya. Om Pen puasa 3 hari 3 malam bisa. Dulu waktu saya masih muda, saya puasa 7 hari 7 malam. 7 kali 24 jam, enggak makan, enggak minum. Ya enggak mati. Ini Esau baru kelelahan, dia masuk ke rumah,
baru bau masakan, dia bilang, apa gunanya hak kesulungan bagiku? Aku hampir mati, yang penting perutku kenyang. Kira-kira begitu. Saudara dan saya, kita begitu menerima Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, kita itu mendapatkan hak kesulungan. Nah, hak kesulungan kita itu apa? Mari kita membuka di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam namanya diberi apa? Otoritas menjadi anak-anak Elohim. Nah, kalau kita menjadi anak Elohim, berarti kita mempunyai hak waris, yaitu kerajaan sorga, kerajaan Samayim, tempat di mana kita akan tinggal sampai selama-lamanya. Dan ini jangan dibuang, saudara-saudara. Ada banyak orang membuang hak kesulungan untuk mendapatkan hak waris ini demi perutnya. Nah, perut itu berbicara tentang kepuasan kita. Ada orang yang puas ketika mendapatkan uang. Dulu waktu di gereja lama ada ibu-ibu sudah agak lanjut. Saya tidak perlu sebut namanya. Ibu-ibu itu tiba-tiba ngomong dengan saya, Pak Yakub, mulai minggu depan saya tidak akan ke gereja lagi. Saya bilang, loh kenapa? Ibu mau pergi? Ibu sakit? Enggak, Pak. Loh kenapa? Karena kalau saya pergi ke gereja, saya tidak diberi jatah anak saya tidak diberi uang anak saya. Saya bilang, kok anak ibu yang mengatur ibu, bukan ibu yang mengatur anak? Ya Pak, habis anak saya, dia yang punya penghasilan, saya kan sudah tua. Jadi saya mau enggak mau harus menurut. Saya tanya, ibu diberi uang berapa sama anak ibu setiap bulan? Saya diberi 50.000 Pak. Kaget saya, 50.000. Hanya dengan uang 50.000 dia berani meninggalkan Tuhan. Berani meninggalkan persekutuan. Ini penilaian yang sangat rendah, saudara-saudara. Tuhan memberikan penilaian kepada kita, itu lebih dari segala-galanya. Terhadap orang yang gila saja, orang yang ada di pekuburan setiap hari mukulin dirinya, ndak tidur, ya, setiap hari kepanasan, kehujanan. Itu orang stres, orang gila. Ternyata di dalam diri orang itu ada banyak setannya. Maka ketika Yeshua datang ke sana, Yeshua mengusir roh yang ada di dalam orang tersebut, dan pada saat itu ada orang sedang menggembalakan babi, maka setannya minta, suruh aku masuk ke babi-babi itu. Ada berapa ekor babi, saudara? 2.000 ekor babi. Kalau misalkan 1 ekor babi itu kita beri nilai 1 juta, saya tidak tahu penilaian 1 ekor babi 1 juta ini kemurahan atau tidak, karena saya bukan penjual babi. Tetapi kira-kira demikian, kalau katakanlah 1 babi yang gemuk besar itu 1 juta, kalau 2.000 ekor babi berarti berapa? 2 miliar. Ini orang diberi nilai oleh Yeshua 2 miliar, padahal dia gila, kerasukan setan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak kerasukan setan? Yeshua katakan, apa gunanya seluruh dunia ini menjadi milikmu kalau jiwamu binasa? Artinya bahwa nilai 1 jiwa itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Teman saya di Amerika kena serosis, itu hatinya dipotong 3/4 tinggal 1/4. Kemudian diberi obat dan bisa menumbuh lagi, sekarang sudah sehat. Saya tanya berapa kira-kira untuk berobat kalau di Indonesia? Itu 1 M lebih, saudara-saudara. Itu hanya untuk 1 organ manusia. Bisa sampai nilainya sekitar 1 M.
1 miliar. Nah, kita ini kan terdiri dari banyak organ, mata, telinga, hidung. Ya. Jadi kita ini patut bersyukur dengan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang marah-marah ketika bau kentut. Padahal kalau kita bisa bau, hidung kita bisa bau, itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dulu neneknya Grace, ya, Bu Sri Juwati, itu kena masalah di syaraf bagian hidung. Jadi mau dibauin apa saja, mau bau kentut, mau bau masakan, dia tidak bisa bauin. Ya, jadi kalau saudara tiba-tiba, ini ada orang yang ngebom, ada orang yang meledakkan bomnya, ya bersyukur karena saudara masih bisa bauin, kira-kira begitu, ya. Tapi ya jangan mentang-mentang setelah mendengar khotbah begini, kemudian ngebom seenaknya saja di mana-mana, ya. Tidak ada suaranya, tahu-tahu radiasinya membuat orang teler. Ya, tapi ini hanya intermezzo saja. Yang intinya kita perlu mengucap syukur dengan segalanya. Jangan sampai hanya masalah uang, kita tinggalkan Tuhan, kita membuang hak kesulungan. Atau karena jodoh. Waduh, kalau aku enggak bisa sama dia, lebih baik aku mati, katanya. Waduh, saudara-saudara. Lalu banyak sekali anak-anak muda, khususnya yang cewek-cewek ini yang dibohongin sama cowok-cowok. Saya sering kali katakan cewek itu sering kali menggunakan hatinya, sedangkan cowok menggunakan akalnya. Kalau ada cowok mengatakan, Dindaku sayang, mari kita melakukan hubungan seks pranikah. Kalau engkau tidak mau, aku akan mati bunuh diri. Jangan saudara yang cewek katakan, jangan gitu dong Kanda. Ya, enak amat. Tanya, Kanda mau bunuh diri. Mau bunuh diri pakai apa? Pakai pisau, ambil pisau, kasih sama dia. Biarin dia bunuh diri. Enggak bakalan berani, saudara-saudara. Aku mau menggantung diri, kasih tali sama dia. Biarin dia bunuh diri. Berani? Enggak bakalan. Itu hanya gertak sambal saja. Nanti kita melakukan sekarang toh sama saja. Hanya masalah waktu saja. Hati-hati ya. Ini soal perjodohan. Saya juga ajarkan kepada anak-anak saya. Kita harus sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nanti kita akan sampai ke situ. Kemudian soal jabatan. Beberapa waktu yang lalu, Ahok pernah ditawarin. Kalau kamu mau pindah agama, kamu akan bisa menjadi gubernur yang kedua kali. Dan ini sudah bukan merupakan rahasia lagi. Yang mengatakan adalah Adiaksa Daud. Tapi Ahok ngomong apa? Enggak jadi gubernur juga enggak apa-apa. Tapi saya akan tetap mempertahankan iman saya. Ini seharusnya begitu, saudara-saudara. Jangan karena uang, karena jodoh, karena jabatan, kita tinggalkan Tuhan. Dulu sebelum menikah, minta didoakan supaya menikah. Giliran sudah menikah, minta didoakan supaya punya anak. Giliran sudah punya anak, lupa anaknya jadi berhala. Ya, digotang-gotong terus setiap saat. Kalau ditanya, kenapa Bapak, Ibu kok lama enggak ke gereja? Ya habis saya sibuk dengan anak saya, Pak. Tuhan kan maha tahu. Enak saja Tuhan maha tahu, makanya kita melegalkan segala cara. Anak itu bukan milik manusia. Anak adalah milik Tuhan yang dititipkan. Karena itu hati-hati. Ya. Jangan sampai satu kejadian tragis terjadi karena kita melalaikan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ketika saya ke Amerika, saya sempat mengkonseling ada seseorang yang tidak perlu saya sebut namanya. Ini sepasang suami istri. Tadi waktu saya melayani di Nalirojo, saya sebut nama, tapi saya pikir saya tidak perlu sebut nama, karena ini direkam. Saudara-saudara, suami istri ini pergi ke Amerika karena ingin lebih sukses di sana. Karena dia punya anak 2 laki-laki semua. Yang pertama ini anaknya nakal luar biasa.
Yang anak kedua ini sangat taat kepada orang tua. Sehingga orang tuanya, khususnya mamahnya, itu begitu menyanjung-nyanjung dia, tidak boleh sampai ada orang yang menyenggol anaknya. Sehingga anaknya tidak boleh pergi ke gereja, takut nanti berantem sama temannya, mamahnya bisa marah luar biasa. Karena itulah maka berangkatlah mereka, suami istri, dengan tujuan siapa tahu nanti di Amerika kakaknya yang besar ini bisa berubah. Ternyata tidak. Di Amerika, yang kakak ini ternyata ikut geng, ikut kelompok geng. Nah kalau di Indonesia terjadi perang geng, yang dibawa apa? Celurit, pisau, rantai. Tapi kalau di Amerika ketika perang geng, yang dibawa apa, saudara-saudara? Senjata api, pistol, atau senjata laras panjang. Nah sekali peristiwa terjadi perang geng. Geng kakaknya ini terjadi perang dengan geng yang lain. Nah kebetulan adiknya ikut. Adiknya pengen nonton perang geng. Wong ada perang geng kok nonton. Ya toh. Nah tiba-tiba kaca mobilnya si kakaknya ini tertembak peluru. Pecah kacanya. Maka adiknya kaget. Ketika kaget, dia keluar dari mobil, dia lari. Maka geng musuhnya menembak karena dianggap salah satu di antara bagiannya, maka tertembaklah di bagian kepala dan mati saat itu juga. Nah ketika kejadian itu, apa yang terjadi saudara-saudara? Mamahnya seperti orang gila. Setiap hari mengajak bicara, foto. Jadi fotonya itu diajak bicara. Setiap hari diganti bunga. Pokoknya enggak bisa diajak ngomong. Satu input apapun enggak bisa. Pendetanya juga kebingungan. Dan itu berlangsung hampir 1 tahun. Sekali peristiwa ketika saya ke Amerika, saya diminta untuk mengkonseling. Wah bingung juga saya dari mana mau mulai, karena ini sudah cukup lama. Kemudian dengan hikmat Tuhan saya berbicara kepada ibunya, sampai akhirnya si ibu itu menangis, menyadari, dan akhirnya bisa pulih kembali. Tetapi yang mengejutkan, perkataan dari si ibu, mamah dari anak yang sudah meninggal itu, dia katakan begini, saya ini Pak Yakub sangat mencintai anak saya ini yang sudah meninggal. Jangankan teman gerejanya mengganggu, suami saya sendiri kalau berani ngomelin dia, saya siap menceraikan suami saya demi saya bela anak saya. Nah ini artinya apa? Anaknya sudah jadi berhala. Tadi kebetulan di Nalirojo ada yang datang ke gereja membawa bayi. Ya, saya sangkutkan dengan hal ini. Saya bilang bagus kita punya anak, bawa ke gereja supaya terbiasa merasakan hadirat Tuhan, sehingga jiwanya damai. Saya mendidik anak-anak saya begitu. Dulu Dina kalau nangis, masih bayi, saya gendong, saya tinggal nyanyi, dia sudah langsung tidur, saudara-saudara. Karena apa? Hatinya teduh mendengar pujian kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai bayi menjadi berhala. Enggak ke gereja karena ngurusin bayi, nanti giliran bayinya sudah besar, enggak ke gereja karena harus nganter anaknya sekolah. Nanti giliran sudah remaja dikatakan saya ngawasin anak saya. Karena sudah remaja, pacar-pacaran, nanti takut sendirian jadi enggak karu-karuan. Alasan terus-menerus, saudara-saudara. Nanti kalau sudah dewasa, menikah, alasan ada lagi. Ya, kalau mati baru enggak ada alasan. Itu percuma. Kitab suci katakan berilah kita persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ketika kita masih ada di atas muka bumi ini. Jangan ketika sudah mati kita mau untuk memuji Tuhan bersama-sama. Karena kita sudah tidak bisa kemana-mana jasadnya. Ya. Nah ini 3 hal pelajaran yang harus diperhatikan tentang Kejadian 27 ayat yang ke-41. Sekarang apa ketidakkonsekuenannya Esau dari ayat tersebut? Ketidakkonsekuenannya Esau yang pertama adalah
Esau itu sudah mendapat bagiannya, tetapi masih mau mengambil bagian orang lain. Artinya apa? Serakah, tidak bisa menerima. Bukankah dia sudah melakukan perjanjian dengan adiknya, si Yakub? Dia bilang, oke, kita adakan barter. Aku makan kacang merahmu, sup kacang merah, dan kamu ambil hak kesulunganku. Kan sudah impas, sudah selesai. Seharusnya ketika Yitzhak memberkati adiknya, ya sudah, memang itu sudah haknya dia. Tetapi dia menuntut di situ. Ya, karena apa? Esau sudah mendapat bagiannya, tetapi dia masih mau mengambil juga. Bukankah dia sudah makan sup kacang merah, tetapi dia masih mau berkatnya juga. Itu curang namanya, saudara-saudara. Saya ingat di dalam kitab Matius, pasal yang ke-20. Dengan kejadian ini saya ingat kitab Matius pasal yang ke-20, Matius pasal 20, ayat 1-15. Ini orang-orang yang tidak konsekuen. Saya akan baca, perhatikan kitab suci, saudara. Sebab kerajaan sorga adalah seumpama seorang majikan yang pagi-pagi benar keluar untuk mempekerjakan para pekerja di kebun anggurnya. Dan setelah sepakat dengan para pekerja atas upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Dan setelah keluar, kira-kira pada jam ketiga, dia melihat orang-orang lain yang sedang berdiri menganggur di pasar. Dan kepada mereka juga dia berkata, pergi jugalah kamu ke kebun anggur, dan aku akan memberikan apa yang sekiranya pantas bagimu. Dan pergilah mereka. Lagi, setelah keluar kira-kira pada jam ke-6 dan jam ke-9, dia melakukan seperti itu juga. Dan setelah keluar kira-kira pada jam ke-11, dia mendapati orang-orang lain sedang berdiri menganggur. Dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu berdiri menganggur sepanjang hari di situ? Mereka berkata kepadanya, karena tidak seorang pun mempekerjakan kami. Dia berkata kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur, dan kamu akan menerima apa yang sekiranya pantas. Dan ketika menjelang malam, tuan kebun anggur itu berkata kepada mandornya, panggillah para pekerja itu dan bayarkanlah upah kepada mereka, mulai dari yang terakhir hingga yang pertama. Dan mereka yang kira-kira jam ke-11 setelah datang masing-masing menerima 1 dinar. Dan mereka yang pertama setelah datang beranggapan bahwa mereka akan menerima lebih banyak, tetapi mereka juga masing-masing menerima 1 dinar. Dan setelah menerimanya, mereka bersungut-sungut terhadap majikan itu sambil berkata, orang-orang yang terakhir ini bekerja 1 jam, dan engkau memperlakukan mereka sama dengan kami yang telah menanggung beban dan panas terik seharian. Namun seraya menanggapi, dia berkata kepada seorang dari mereka, teman, aku tidak mencurangi engkau, bukankah kamu telah sepakat denganku 1 dinar? Ambillah milikmu dan pergilah, dan aku ingin memberikan kepada yang terakhir ini seperti kepadamu juga. Atau apakah tidak boleh bagiku untuk melakukan apa yang aku ingini berkenan dengan milikku? Apakah matamu jahat karena aku baik? Ini adalah contoh ketidakkonsekuenan seseorang. Kalau saya rekonstruksikan dalam kehidupan kita, misalkan saya mau membuat dekor belakang ini, ya. Karena saya mau membuat dekor, saya ketemu Pras pagi-pagi. Pras, saya panggil, Pras, tolong bikin dekor. Saya gaji kamu 1 hari 100.000. Pras bilang, siap, saya akan kerjakan. Bekerjalah dia. Jam 9 saya ketemu Lulus. Saya bilang, Lulus, kok kamu duduk-duduk di sini? Aku enggak ada yang ngasih kerjaan, Pak. Sudah, kamu bikin dekor juga sana. Aku kasih 100.000. Kemudian jam 12, saya ketemu Satmoko. Saya bilang, kamu ngapain duduk-duduk di sini? Aku menganggur, enggak ada yang ngasih pekerjaan. Ya sudah, kamu kerja juga, bikin dekor sana. Bantuin Pras. Saya kasih gaji kamu 100.000.
Kemudian jam 3 sore saya ketemu Om Pen. Saya bilang, Om Pen, ngapain kamu duduk-duduk sepanjang hari di sini? Dia bilang, aku enggak ada yang mempekerjakan. Ya sudah, sekarang kamu kerja, bantuin bikin dekor. Aku kasih kamu 100.000. Ketika sore, saudara-saudara, maka mandor saya manggil, Om Pen dipanggil. Kasih 100.000. Moko dikasih 100.000. Kemudian lulus dikasih 100.000. Ternyata Pras marah, saudara-saudara. Kenapa? Karena dapatnya 100.000 juga. Salahkah ketika saya menggaji Pras 100.000? Salah enggak? Enggak salah. Karena kan sudah janjian sebelumnya. Itu namanya kegeeran. Ya. Yang jelas apa yang sudah ditentukan itu yang terjadi. Saya ini melayani jadi gembala sidang. Saya melayani sebagai pemimpin rohani sudah puluhan tahun. Om Pen menerima Bapak Yahweh belum lama. Tetapi antara saya dengan Om Pen di hadapan Tuhan upahnya sama. Apakah saya harus protes sama Tuhan? Tidak. Upahnya kita sama, yaitu sama-sama masuk surga, masuk samayim. Jangan kemudian kita protes. Tuhan, saya sudah lebih dulu dan sudah lama saya berjerih lelah. Kalaupun Om Pen masuk ke samayim, biarkan dia ada di pintunya saja Tuhan. Ya enggak bisa. Itu hak Tuhan, pokoknya kita terima saja apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Jadi jangan serakah, saudara-saudara. Ini artinya apa? Kita harus konsekuen di dalam kita hidup di atas muka bumi ini. Misalkan sebagai murid. Sebagai murid itu pekerjaannya apa? Belajar. Namanya murid belajar. Saya ngomong sama anak saya, kamu mau sekolah, belajar yang sungguh-sungguh. Kalau mau pacaran, enggak usah sekolah. Ya. Karena pasti terganggu. Kalaupun pacaran, it's okay. Tetapi tunjukkan prestasi, gitu loh. Ada kan orang yang pacaran tetapi prestasinya semakin naik. Tapi kebanyakan ketika orang berpacaran, prestasinya apa? Menurun. Kenapa? Karena kurang belajar. Seharusnya, dulu saya punya teman SMA di Jogja, di SMA 4B. Orang ini ketika berpacaran justru mendapat nilainya baik. Kenapa? Karena ketika mereka pacaran yang dibahas adalah pelajaran sekolah. Jadi bertahan, belajarnya sungguh-sungguh. Dia malu kalau nilainya jelek daripada pacarnya. Yang ono juga malu kalau jelek dibandingkan dengan dirinya. Jadi berprestasi ini dua orang. Luar biasa sekali. Tetapi kalau kita hanya bersenang-senang saja, tidak maksimal kita. Artinya kita tidak konsekuen. Sebagai seorang murid, konsekuensi kita harus belajar. Sebagai pegawai, ya jangan suka membolos di dalam pekerja. Apalagi pegawai negeri. Mohon maaf pegawai negeri. Ya, biasa jam kantor itu mulai jam 8. Biasanya dan banyak kali jam 9 baru pada datang. Itu pun ketika datang di kantor enggak langsung melayani kepada para konsumen yang sudah ngantri panjang kayak kereta api. Tetapi yang dilakukan apa? Kebanyakan ngerokok dulu. Nanti setelah ngerokok baca koran. Nanti jam 9 baru bekerja. Bekerja sampai jam 10. Jam 10 istirahat sebentar. Antrian masih panjang. Nanti jam 10:30 sudah mulai siap-siap mau makan siang. Kemudian makan siang. Setelah itu selesai. Ini berbicara tentang ketidakkonsekuenan di dalam bekerja. Kalau kita berbicara tentang korupsi, seringkali yang ada di dalam diri kita asumsinya mengenai apa, saudara-saudara? Uang. Tetapi pernahkah kita berpikir kalau kita ini juga korupsi waktu? Saudara datang beribadah ke
gereja datang terlambat saja itu sudah korupsi waktu. Ya, mohon maaf. Bukan menyinggung, nabrak langsung supaya bisa sadar. Kemudian sebagai suami, bagaimana sikap kita sebagai suami dan sebagai istri? Karena semua ada kewajiban sebagai suami dan sebagai istri. Kalau sebagai suami dan sebagai istri, ada ayat firman Tuhan yang meneguhkan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Di situ dikatakan, biarlah seorang suami membayar kepada istrinya kebajikan yang terutang. Dan sama seperti itu pula seorang istri kepada suaminya. Artinya apa? Melaksanakan kewajiban masing-masing. Konsekuensinya sebagai istri. Jangan kita seperti film sinetron. Menikah karena dinikahkan orang tua, tidak setuju, akhirnya si perempuan ini tidak mau tidur bersama dengan suaminya. Ya, karena terpaksa. Ini tidak konsekuen. Kalau memang sudah mau menikah, ya harus melaksanakan tugasnya sebagai istri dan melaksanakan tugasnya sebagai suami. Karena kehidupan itu bukan sinetron. Ya, semua kehidupan nyata. Demikian pun sebagai pegawai. Ya, bagaimana kita mungkin menemukan bos kita yang bengis? Kitab suci mengajarkan kepada kita sesuai dengan kitab 1 Kepa, 1 Petrus, 1 Kepa pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Di situ dikatakan para pelayan rumah tangga haruslah tunduk kepada para majikan dengan segenap rasa takut, bukan hanya kepada yang baik dan lembut, tetapi juga kepada yang keras. Kalau terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan bengis. Yang jahat sekalipun, kita harus tunduk. Kalau kita tidak bisa tunduk, ya lebih baik keluar dari situ. Cari yang lain. Itu namanya konsekuen, saudara-saudara. Jangan seperti dulu, waktu pertama kali saya ke Ambarawa, waktu itu kan saya diberi rumah pastori di Serasi sono. Itu untuk merombak pastori hampir 1 tahun, saudara-saudara. Padahal hanya merombak saja. Kenapa? Karena pekerjanya tidak konsekuen sebagai pekerja. Duduk-duduk, ngerokok, ngobrol. Nanti kalau saya datang baru, ayo kerja. Ayo apa saja yang bisa diambil, diambil. Nanti giliran saya pergi, santai lagi. Ya tidak selesai-selesai. Ini tidak konsekuen namanya. Demikian pun saudara-saudara, sebagai seorang anak, bagaimana saudara sebagai seorang anak punya kewajiban terhadap orang tua. Jadi jangan terbolak-balik, seorang anak jadi orang tua, suka ngatur orang tua. Sebagai suami, diatur sama istri, bukan karena si suami yang kalah, tetapi karena suami memang tidak bisa apa-apa. Mau tidak mau istrinya yang mengatur. Nah ini kan sudah terbolak-balik. Padahal kitab suci katakan seorang suami itu sebagai imam di dalam keluarga. Yang membawa seluruh anggota keluarganya untuk dekat kepada Tuhan. Jadi seringkali ini jadi salah kacau, tidak karu-karuan karena tidak konsekuen. Kalau saudara sebagai bos, jangan menindas kepada bawahan. Jadilah bos yang baik. Sebagai jemaat, saudara harus melaksanakan kewajiban saudara sebagai jemaat. Saya sebagai gembala sidang, saya pun melakukan aktivitas sebagai gembala sidang. Saya konsepnya begini, saudara-saudara. Ada saya dan tidak ada saya harus berbeda. Kalau ada saya dan tidak ada saya, sama saja, lebih baik tidak perlu ada saya. Artinya saya tidak berguna. Demikian pun sebaiknya saudara pun begitu. Kalau saudara sebagai seorang pengajar, pendidik misalkan, ada saudara dan tidak ada saudara harus berbeda. Tempat di mana saudara ada. Kalau tetap sama saja percuma. Artinya tidak ada kemajuan. Ini hal yang pertama. Esau sudah mendapat bagiannya tetapi masih mau ambil bagian orang lain. Kita pun tidak boleh demikian.
Kita harus menjadi orang yang konsekuen. Kalau saudara sudah mengambil bagian, saya sebagai seorang anak, jadilah anak yang baik. Saya sebagai murid, jadilah murid yang baik. Itu konsekuen. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak konsekuennya Esau, dia tidak menyadari kesalahannya sendiri. Artinya apa? Dia tidak mau belajar karena selalu merasa benar. Sudah jelas-jelas dia menukar hak kesulungan. Kenapa ketika berkat yang diucapkan oleh Yitzhak itu datang kepada Yakub dia marah? Ini tidak konsekuen, tidak menyadari kalau dirinya yang salah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini perlu belajar dari Daud. Daud ini menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Sampai dikatakan bahwa Yeshua itu putra Daud. Karena apa? Dia walaupun berkali-kali jatuh di dalam dosa, tetapi berkali-kali juga dia konsekuen dengan ucapannya, dengan tindakannya. Dia mengakui kesalahannya dan dia siap menerima hukumannya. Ini Daud. Itulah sebabnya maka sampai disebut Yeshua putra Daud. Karena dia menjadi kekasih Tuhan. Dan Tuhan mengajar kepada kita supaya kita pun menyadari. Saya pun merasa bahwa saya ini tidak selalu sempurna. Terkadang saya juga menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Tetapi apakah setelah kita tahu bahwa apa yang saya lakukan itu salah, kemudian saya tidak melakukan sebaliknya? Kalau saudara menyadari, oh ya apa yang saya lakukan ini salah. Cobalah kita sadari kesalahan itu dan kita perbaiki. Jangan kita menikmati kesalahan itu. Yang terakhir, yang ketiga, ketidakkonsekuenan Esau. Dia tidak menyadari bahwa dirinya sebetulnya tidak berguna. Coba kita membuka kembali di dalam Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-32 tadi. Dia katakan begini, dan Esau berkata, lihatlah aku sedang menuju kepada kematian. Ini mengada-ada omongan ini. Dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku? Dia merasa hak kesulungan itu tidak berguna. Nah kalau dia merasa hak kesulungan itu tidak berguna, kenapa dia marah ketika adiknya diberkati oleh Yitzhak bapaknya? Artinya dia seharusnya menyadari ternyata akulah yang tidak berguna. Kan begitu saudara-saudara. Jadi yang penting adalah kita menyadari siapa diri kita. Tidak ada satu manusia pun yang super di atas muka bumi ini. Kita semua masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita perlu menyadari bahwa dengan dosa apapun, kita perlu memohonkan pengampunan dari Tuhan. Dan kita konsekuen dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita lakukan itu, saudara dan saya, kita akan menjadi orang yang dikasihi Bapa Yahweh. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini, mari kita belajar untuk menjadi orang yang konsekuen. Kalau kita sudah mengucapkan sesuatu, jangan kita jilat lagi ucapan itu. Artinya menjilat ludah kita sendiri. Karena itu hati-hati di dalam kita mengucapkan sesuatu. Bagi saya pantang untuk saya mundur. Kalau saya sudah mengucapkan sesuatu, ya saya harus kerjakan. Ada banyak orang-orang yang anti dengan nama Yahweh, tidak konsekuen. Kalau memang mereka anti dengan Yahweh, konsekuen. Jangan teriak-teriak haleluya. Karena haleluya itu dari kata halelu dan yah. Halelu itu artinya pujilah, yah itu Yahweh. Jadi kalau mengatakan haleluya itu sebetulnya sama saja dengan mengatakan pujilah Yahweh. Nah kalau anti dengan Yahweh, jangan katakan haleluya lagi. Katakan saja haleluya. Itu lebih baik. Jadi kalau ada orang yang anti dengan nama Yahweh, tetapi masih menyebut haleluya, itu Anda tidak konsekuen dengan ucapan Anda sendiri. Dengan tindakan Anda sendiri. Bertobat saat ini. Karena Tuhan selalu memonitor kehidupan kita semuanya. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah apa yang saudara dengar pada saat ini akan memberkati kehidupan kita semuanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan.